Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang rencana pengembangan bisnis dari produk kita, yaitu cireng kuah sedap. Baik, pertama-tama perkenalkan, saya Dewi Aulia Rahma dengan akhiran NIM 297. Dari latar belakang produk kita, yaitu perkembangan kuliner saat ini. Perkembangan kuliner saat ini menunjukkan bahwa konsumen, khususnya anak muda, lebih tertarik kepada makanan yang unik, kekinian, dan memiliki cita rasa yang berbeda. Namun, jajanan tradisional seperti ini, cireng masih kurang mengalami inovasi, baik dari segi rasa maupun penyajian. Oleh karena itu, kita hadir di sini sebagai inovasi baru yang menggabungkan cireng dengan kuah keju, creamy, dan chili oil yang pedas. Lalu manfaat dari produk kita itu, rencana pengembangan bisnis produk kita bertujuan untuk menjalankan usaha secara terarah dan berkelanjutan. Selain itu, bisnis ini juga memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, kita menghadirkan inovasi pada jajanan tradisional. Yang kedua, kita memenuhi kebutuhan camilan kekinian yang unik dan terjangkau. Lalu yang terakhir itu menjadi peluang usaha bagi mahasiswa seperti kita. Lalu, slide berikutnya itu ada deskripsi produk. Produk utama Cikus ini merupakan inovasi cireng yang dipadukan dengan kuah keju yang creamy dan chili oil yang pedas. Memiliki tekstur yang renyah di luar dan kenyal di dalam, serta disajikan dalam cup agar praktis. Keunikan produk ini juga terletak pada kombinasi rasa gurih, creamy, dan pedas dalam satu sajian. Di produk kita itu juga memiliki banyak varian isi. Yang pertama ada ayam suwir pedas, yang kedua sosis pedas gurih, dan produk inovasi kita itu ada di bakso bumbu seblak dan kornet pedas. Lalu tagline di produk kita itu ada satu cup banyak rasa. Lalu ada value proposition produk. Cikus ini nggak hanya menjual cireng biasa, tetapi menawarkan pengalaman kuliner yang berbeda melalui perpaduan cireng isi dengan kuah keju creamy dan juga chili oil pedas dalam satu sajian yang praktis. Produk ini juga dirancang agar konsumen dapat menikmati camilan tradisional dengan sentuhan yang modern dan lebih variatif sesuai selera kita. Keunggulan dari produk kita ini juga ada kombinasi rasa unik dari gurih, creamy, dan pedas, lalu varian isi yang beragam dan level pedas yang fleksibel, lalu ada kemasan praktis, mudah dibawa dan dimakan kapan saja, harga juga terjangkau untuk mahasiswa dan warga sekitar, dan yang terakhir tampilan kita kekinian dan menarik. Selanjutnya ada persiapan bahan untuk pembuatan cireng, chili oil, isian cireng, pewarna cireng, dan bahan pelengkap kuah creamy. Yang pertama itu ada pembuatan cireng, yaitu ada tepung tapioka, tepung terigu, air panas, garam, dan bumbu penyedap. Untuk chili oilnya ada minyak, cabai dan bawang, dan juga cabai kering. Untuk isiannya kami ada bakso, kornet, sosis, dan dada ayam. Untuk pewarna cirengnya, kami membuat dari buah naga, kunyit, juga dan bayam. Dan bahan pelengkapnya itu untuk kuah creamy-nya itu ada margarin, keju, dan susu full cream. Dan untuk langkah pembuatannya itu yang pertama campurkan tepung tapioka dan tepung terigu dalam wadah, kemudian tambahkan garam dan bumbu penyedap, lalu tuang air panas sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga adonannya kalis. Lalu diamkan adonannya sekitar 10 sampai 15 menit agar teksturnya lebih elastis. Selanjutnya ada pembuatan isiannya yaitu tumis bahan isian seperti ayam suwir, kornet, bakso, dan sosis hingga matang. Lalu tambahkan bumbu sesuai selera yaitu garam, lada, juga penyedap. Dinginkan sebentar sebelum digunakan sebagai isian cireng, lalu isikan ke dalam cirengnya.
Lalu ada pembuatan chili oil, yaitu siapkan cabai keringnya, terus chopper hingga halus, lalu masukkan minyak, cabai, dan penyedap rasa ke dalam wajan, terus tes rasa juga, dan jangan lupa sajikan. Lalu untuk pembuatan kuah keju creaminya itu masukkan margarin, susu full cream, keju, dan air secukupnya. Didihkan hingga matang semua, lalu sajikan selagi panas ke dalam cireng dan taburi dengan chili oil juga. Selanjutnya, dilanjutkan oleh saya Tian Dika dengan NIM akhir 296. Itu pengawasan kualitas produk. Untuk tujuan pengawasan kualitas itu ada menjaga konsistensi rasa dan tekstur, dan juga memastikan produk itu higienis. Dan yang kedua, pengawasan bahan baku. Menggunakan bahan segar dan berkualitas. Pengecekan kondisi bahan, dan yang ketiga itu proses produksi. Yang pertama, menjaga kebersihan produk. Yang kedua, mengontrol kematangan dan rasa. Dan yang keempat, pengemasan, menggunakan kemasan yang higienis dan juga menjaga tampilan produk. Yang kelima, pengendalian persediaan, mencatat bahan masuk dan bahan keluar. Menghindari pemborosan bahan. Untuk segmentasi dan target pasar, untuk usia 15-30 tahun, dan juga pecinta makanan pedas dan gurih. Aktif di media sosial. Dan untuk mahasiswa dan anak muda, dan kami juga konsumen online dan pre-order. Selanjutnya, strategi pemasaran, yaitu strategi pemasaran dilakukan secara online dan juga offline untuk menjaga konsumen lebih luas. Media sosial menjadi alat utama dalam membangun brand awareness. Marketing mixnya yaitu produk cireng kuah keju plus chili oil dengan berbagai varian isi. Price-nya dengan harga 12.000 sampai 15.000. Promotion-nya kami menggunakan Instagram dan juga TikTok. Ada promo bundling dan diskon, dan testimoni pelanggan. Untuk price-nya itu booth dan bazar, online dengan pre-order atau WhatsApp. Dan kita juga ada tambahan untuk extra chili oil dengan tambahan harga 2.000 dan extra keju 2.000 juga. Selanjutnya, kompetitor. Dalam menjalankan bisnisnya, Cikus juga menghadapi persaingan dari berbagai usaha kuliner, baik yang sejenis maupun tidak langsung. Untuk kompetitor langsung, penjual cireng biasa dan juga penjual cireng isi. Kompetitor tidak langsung yaitu seblak, mie pedas, dan snack kekinian lainnya. Keunggulan dari Cikus yaitu kombinasi produk lebih unik dan juga inovasi rasa yang lebih menarik. Dan untuk SDM-nya yaitu direkturnya Rusli, dan keuangannya Hani Nabila, dan pemasarannya dengan saya sendiri, Tiantika, dan produksinya itu Dewi Olia, dan SDM-nya Ika Nurul. Tadi lanjut untuk aspek keuangannya dengan saya sendiri, Hani Nabila Mahanani, dengan NIM akhir 301. Untuk pertama yang akan dibahas itu ada HPP. HPP yang pertama ada packaging. Packagingnya itu terdiri dari cup wadah, stiker, sendok, dengan total kemasan per porsi itu di 770. Lalu untuk kebutuhan per porsi cirengnya sendiri 6.733 dengan bahan-bahan yang tertera di sini. Lalu untuk HPP kuah cirengnya itu di 1.033, chili oilnya itu di 1.200. Lalu untuk minyak menggorengnya itu di 1.200. Nah, untuk total HPP keseluruhannya bisa dilihat di sini. Untuk cireng ini ada segini, kuah cirengnya 1.033, chili oil 1.200, minyak 1.200, kemasan 770, biaya bahan 10.937, harga jualnya di 15.000 untuk yang komplit dengan kuah kejunya. Lalu kita memiliki rencana keuangan. Oke, untuk
rencana keuangannya, kita akan rata-rata penjualannya itu nanti akan didapat total penjualannya itu di 3.610.000. Oke, yang selanjutnya itu ada rencana keuangan, yaitu di rencana aliran kas atau cash flow. Jadi di awal kita modal awal tuh punya 593.750 dari kampus dan iuran kelompok tuh sebesar 350. Jadi total cash inflow-nya 943.750. Dan ini dari target penjualan kita yang tadi, target pendapatan dari PO1 buka stand, PO2 buka stand lagi, PO3 buka stand, PO4 buka stand, PO5, dan yang terakhir ada buka stand yang terakhir. Oke, selanjutnya itu ada cost outflow. Jadi di persediaan awal tuh punya kita memiliki sebesar 688.300 dan total cash flow di awal tuh cash outflow di awal tuh 902.300 rupiah. Di sini kita belanja bahan-bahan seperti tepung terigu, tepung tapioka, micin, garam, ayam, sosis, bahan baku, dan ada juga stiker, packaging seperti kresek, cup chili oil, bowl, terus plastik kuah, poster, kertas minyak, dan lain-lain. Nah, di sini terdapat laporan laba rugi. Nah, di penjualan PO pertama, ini target kita sebesar 361.000 dan seterusnya sama. Ini target minimal kita. Jadi dari total penjualan dari PO1 sampai buka stand terakhir itu ada sebesar 3.610.000. Nah, di sini ada harga pokok penjualan persediaan awal tadi ada 688.300 dan di pembelian awal itu ada 956.800 dan di persediaan akhir di bawah nanti ada sebesar 266.500. Jadi harga pokok penjualannya sebesar 1.378.600 dan memiliki laba kotor sebesar 2.231.400. Nah, di sini ada selanjutnya ada biaya operasi dari yang pertama itu ada depresiasi alat masak seperti penggiling adonan, peniris minyak, dan lain-lain, dan biaya sewa meja untuk buka stand. Jadi total biaya operasi kita ada di 189.000 dan total laba bersihnya sebesar 2.042.400. Nah, ini tadi persediaan akhirnya itu di bawah sebesar 266.500. Nah, di sini ada neraca awal. Jadi kas persediaan untuk persediaan kas untuk kebutuhan sebesar 41.450. Nah, selanjutnya persediaan bahan baku yang pertama sebesar 688.300 dan ada aktiva tetap di sini peralatan masak sebesar 214.000 dan modal dari lab management sebesar 593.750 dan dari iuran sendiri dari kelompok kita 350.000. Jadi total aktiva dan pasifanya balance sebesar 943.750. Nah, di sini ada neraca akhir, ada kas terakhir sebesar 2.619.650 dan persediaan akhir bahan bakunya sebesar 266.500 dan
Selanjutnya ada aktiva tetap peralatan masak sebesar 214.000 dan mengalami depresiasi sebesar 114.000 dan total aktifanya sebesar 2.986.150. Dan di sini ada pasiva yaitu modal dan alat manajemen sebesar 593.750 dan modal sendiri dari Yoran sebesar 350.000 dan laba ditahan selama berbisnis sebesar 2.042.400 dan total pasifanya 2.986.150. Nah, di sini kita ada video proses produksi cireng kuah sedap. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membuat cireng kuah keju. Pertama-tama di sini ada tepung terigu dan tepung tapioka sudah diulanin menjadi satu. Lalu kita langsung saja kasih air panas yang harus benar-benar panas biar acinya tuh jadi ya teman-teman. Lalu kita ulanin sampai kalis. Ini enaknya pakai tangan, jadi kita ulanin pakai tangan aja. Nah, kalau udah jadi kita bagi 4. Yang pertama ini dikasih warna hijau dulu. Terus ada adonan warna kuning, warna pink, sama original. Sekarang untuk proses pencetakannya kita pakai alat biar dia kulitnya sama rata. Kalau udah kita beri isian cirengnya. Lalu kita bentuk menggunakan cetakan ya teman-teman supaya hasil cirengnya itu rapi. Udah jadi, tada. Terus lanjut kita potong-potong bahan buat isian cirengnya. Yang pertama ini ada daun jeruk, kita potong tulang daunnya. Terus kita potong juga buat sosisnya. Nah, di sini kita tumis semua bahan-bahan cireng yang ada di tulisan ini. Dan lanjut kita beri bahan isiannya. Ini kita pertama masukin yang sosis terlebih dahulu. Lalu kita oseng-oseng deh. Nah, sama kayak tadi, karena kita menggunakan bumbu yang sama, kita masukin kali ini ayam suwirnya. Dan yap, kita oseng-oseng lagi sampai dia matang sempurna. Setelah kita bentuk, kita goreng cirengnya di api yang kecil terlebih dahulu ya guys, biar tidak membeleduk gitu. Kalau sudah matang, ini dia hasilnya. Cirengnya sudah jadi, tinggal kita susun-susun. Nah, ini kita buka isian cirengnya. Ini untuk yang warna kuning, itu isiannya kornet ya guys. Nah, untuk yang warna merah atau pink, ini tuh isiannya ayam. Nah, untuk yang warna hijau, ini tuh isiannya bakso sama seblak. Nah, sedangkan yang untuk warna putih, ini tuh isiannya sosis. Nah, biar lengkap, tadi kan namanya cireng kuah keju. Sekarang kita lagi tuangin kuah kejunya ke cireng. Yummy. Jangan lupa biar makin komplit dan makin enak, kita tambahin chili oilnya. Nah, kita udah berada di ujung video nih guys. Karena tadi bahan-bahannya belum ketulis dengan lengkap, ini bisa dilihat ya bahan-bahannya untuk mulai dari kulit cirengnya, warna cireng, bahan isian cireng, sampai ke kuah keju cirengnya. Sekian proses pembuatan cireng kita pada kali ini. Thank you semuanya. See you. Dew, tutup Dew. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.